Kok kene tampung juga. Dhekne juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wulut Gunung. Video kali ini kita akan berkunjung ke Waduk Jatibarang Gunung Pati. Tonton terus videonya sampai selesai dan dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video yang lebih menarik dan berkualitas. Semarang, banyak orang yang menganggap sebelah mata kota ini jika berbicara tentang tempat wisata alam. Karena mungkin masih kalah dengan kota lain di Jawa Tengah, menjadikan kota Semarang tidak menjadi satu list tujuan destinasi wisata bagi para traveler. Namun tahukah kamu, jika ternyata kota Semarang itu nggak seperti yang banyak orang pikirkan? Kota Semarang ternyata juga memiliki tempat wisata alam yang dapat kamu jadikan tujuan liburan kamu loh guys. Dan yang lagi booming kali ini adalah Waduk Jatibarang. Pasti kalian banyak yang bertanya-tanya tentang tempat tersebut, karena memang namanya masih belum familiar di telinga semua orang. Tapi bukankah malah tambah seru berkunjung ke tempat yang masih jarang dikunjungi oleh orang lain? Ya udah, daripada kalian terus bertanya-tanya tempat wisata alam Waduk Jatibarang ini, mending langsung saja ikuti belusukan kami berikut ini. Waduk Jatibarang memiliki luas genangan sekitar 189 hektar, serta luas daerah tangkapan mencapai 54 km persegi. Waduk ini mampu menampung air hingga 20,4 juta meter kubik yang dimanfaatkan oleh warga Semarang untuk mengatasi masalah banjir. Selain dijadikan sebagai penampung air, warga sekitar juga menyediakan paket tempat wisata alam Goa Kreo dan juga Waduk Jatibarang. Saking luasnya waduk ini, di tengahnya ada pulau kecil. Pulau Kreo namanya. Pulau itu dipakai kawasan pembiakan 500 ekor lebih monyet ekor panjang. Keberadaan monyet-monyet ini menambah daya tarik wisata Goa Kreo. Menuju Pulau Kreo dihubungkan dengan jembatan gantung di atas waduk. Lokasi wisata Waduk Jatibarang beralamat di Jalan Jatibarang, Kedung Pane, Mijen, Semarang. Kawasan Waduk Jatibarang meliputi 2 kecamatan dengan 4 kelurahan. Kecamatan pertama adalah Kecamatan Gunung Pati dengan Kelurahan Kandri dan Kelurahan Jatirejo. Kecamatan kedua adalah Kecamatan Mijen dengan Kelurahan Kedung Pane dan Kelurahan Jatibarang. Kantor administrasi atau pengelolaan bendungan berlokasi di Jatibarang, sedangkan pintu masuk kawasan bendungan di Gunung Pati. Meski berada di pinggiran kota, menuju Waduk Jatibarang tidaklah sulit. Selain jalannya sudah mulus sampai lokasi, juga tidak terlalu jauh. Dari Bandara Ahmad Yani Semarang bisa ditempuh 40 menit dengan jarak sekitar 13 km. Lokasi dan rute menuju Waduk Jatibarang tidak sulit untuk dicapai. Pengunjung bisa menggunakan angkutan umum dengan rute ke Goa Kreo. Bisa juga memilih menggunakan taksi atau menggunakan kendaraan pribadi. Jarak yang ditempuh dari pusat kota Semarang kira-kira 13 km. Untuk menuju tempat wisata ini dengan kendaraan pribadi, pengunjung dapat menggunakan jalur dari Kalibanteng. Dari Kalibanteng, pilih jalur ke Jalan Abdul Rahman Saleh hingga sampai ke Gunung Pati, tepatnya di Desa Sadeng. Dari sinilah pengunjung bisa mencari sebuah pintu gerbang yang ada tulisan Waduk Jatibarang. Lokasi wisata air Waduk Jatibarang melayani kunjungan wisatawan, mulai jam 5 sampai jam 18. Fasilitas penunjang di Waduk Jatibarang sudah cukup lengkap. Terdapat sarana parkir luas dekat bibir bendungan. Untuk pengunjung yang mau kuliner, lokasi ini juga lengkap dengan warung-warung makan dan es kelapa muda. MCK dan mushola sangat rapi dan bersih. Waduk Jatibarang juga memiliki fasilitas lain. Di tepi Waduk Jatibarang telah dibangun sebuah plaza pertunjukan. Plaza ini dilengkapi tribun penonton yang mampu menampung ratusan orang. Dengan latar belakang pemandangan waduk,
tempat ini akan menjadi tempat pementasan kesenian tradisional maupun modern. Selain itu, fasilitas lain yang telah rampung dikerjakan adalah gardu pandang setinggi 12 meter, pedestrian bermotif warna-warni, halte pengunjung, dan jalan akses masuk kawasan Waduk Jati Barang. Aktivitas menarik di Waduk Jati Barang. Memancing. Penghobi memancing cukup dimanjakan dengan aturan ketat di waduk ini. Di waduk ini ada aturan soal tidak diperbolehkan menjala, menyetrum, meracun. Semua ketentuan itu didesain untuk menjaga ekosistem waduk. Ada berbagai jenis ikan air tawar di Waduk Jati Barang. Beberapa yang sering terlihat seperti nila, grass cup, gabus, ikan bader, melem, kakap putih, bawal, dan patin. Ikan asli atau habitat awal sebelum jadi waduk adalah ikan lele dan bader. Dari sisi ukuran ikan, bisa dipastikan sudah ada yang lebih dari 3 kg dari berbagai jenis ikan yang ada di Waduk Jati Barang. Yang masuk kategori sulit untuk dipancing adalah kakap putih, bawal, patin. Kakap putih sampai saat ini belum ada yang berhasil memancing. Dari pengamatan saat ikan ini terlihat, sisi bisa diperkirakan ukuran ikan ini sudah bisa mencapai lebih dari 5 kg. Rekor tertinggi yang pernah dipancing untuk jenis lele, sudah ada yang mencapai ukuran lebih dari 3 kg. Demikian juga dengan ikan patin, grass cup dan gabus. Jika ingin mancing, pengunjung bisa memilih spot di mana saja. Pengunjung tidak perlu khawatir spot mana saja yang potensial, karena di Waduk Jati Barang disediakan penyewaan perahu yang bisa ditanyakan spot mana saja yang biasa digunakan untuk memancing. Ada 3 lokasi penyewaan perahu, yaitu Dermaga Pak Juari dan Bahman. Lokasi ini juga cukup dekat. Jika butuh perahu mesin silakan ke dermaga, jika butuh perahu sampan bisa memilih ke Pak Juari. Spot lokasi untuk mancing lumut di pinggiran waduk bisa dilakukan di mana saja. Namun banyak pengunjung yang merekomendasikan di sekitar lokasi tempat warung makan pemancingan. Di sini sambil mancing bisa dengan mudah memesan makanan, kopi, nasi, atau mie hangat. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Jika suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman sosial media Anda, serta subscribe, supaya mendapat pemberitahuan video-video yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.